Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Murni Ar-Rahman Buguhawai, NPM 2241030047, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Rule of Law. Pengertian Rule of Law. Redman 1959 membedakan Rule of Law menjadi dua, yaitu: pertama, pengertian secara formal. In the formal sense, diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organized public power, misalnya negara. Kedua, secara hakiki atau materi. Ideological sense, lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Just and unjust law. Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sejarah berdirinya Rule of Law. 1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. 2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. 3. Dari perumusan yuridis, demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Unsur-unsur Rule of Law menurut Avilicey terdiri dari supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Fungsi Rule of Law. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 2. Pelaksanaan Rule of Law. Agar pelaksanaan Rule of Law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka 1. Keberhasilan harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. 3. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki cara-cara sebagai berikut. 1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi. 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan Rule of Law antara lain: kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, kasus perdagangan wanita dan anak. Dinamika pelaksanaan Rule of Law di Indonesia. Kepolisian. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Kejaksaan. 1. Melakukan penuntutan, melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.